Kembali lagi di video perkuliahan MA 1103 Matematika Bisnis 1. Ini merupakan video terakhir dari rangkaian video yang membahas topik fungsi grafik dan limit. Dan pada video ini, kita akan membahas mengenai limit sepihak dan kekontinuan. Saat kita berbicara limit fungsi ketika X mendekati C, maka yang kita lihat adalah perilaku fungsi tersebut di sekitar titik C, baik dari sebelah kiri C maupun dari sebelah kanan C. Akan tetapi, apabila kita meninjau hanya salah satu sisinya, maka itu disebut limit sepihak. Limit sepihak memiliki notasi yang pertama seperti ini. Ini artinya limit F untuk X yang mendekati C dari sebelah kiri bernilai L. Jadi kalau kita lihat di gambar, X mendekati C dari sebelah kiri. Jadi yang dilihat adalah perilaku fungsi yang ini. Nilainya mendekati L. Oke, L merupakan limit kiri dari Fx. Kemudian ini notasi yang kedua, limit F untuk X mendekati C dari kanan adalah M. Jadi kalau kita lihat dari grafik, maka yang dilihat adalah perilaku yang di sebelah kanan C. Grafiknya yang ini, dari grafik, ya nilai fungsinya mendekati M. M disebut limit kanan dari F. Nah, ini adalah contoh bagaimana menghitung limit sepihak. Misalkan kita punya fungsi piecewise seperti ini, dan ingin dilihat limit sepihak dari fungsi ini di X sama dengan 2. Jadi, dilihat limit kiri dan limit kanannya. Kalau kita lihat dari grafiknya, dari pengamatan langsung bisa dilihat bahwa limit kirinya, jadi perilaku dari sebelah kiri 2 itu nilai fungsinya mendekati nilai ini, dan limit kanannya, ya, yang ini dilihat nilai fungsinya akan mendekati titik ini. Oke, lalu penulisannya bagaimana? Ya, jadi ya, tinjau dulu untuk X kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2, fungsinya berdasarkan definisi kita pakai yang di atas, Fx-nya. Ya, untuk X kurang dari 2 berarti kita meninjau limit kirinya. Jika dihitung, limit kirinya sama dengan negatif 3. Kemudian kita tinjau lagi untuk X yang lebih besar dari 2. Berdasarkan definisi, kita menggunakan fungsi yang di bawah. Untuk X yang lebih besar dari 2 berarti kita ingin melihat limit kanannya. Jika dihitung menggunakan fungsi yang ini, jadi dapat nilai limitnya. Limit kanannya sama dengan 5. Oke, sekarang kita ingin melihat eksistensi limit fungsi di suatu titik. Pada video sebelumnya sebenarnya kita juga sudah menyinggung tentang hal ini. Akan tetapi, kita melihatnya melalui grafik fungsinya. Dan kalau kita lihat dari grafik fungsinya, limit itu ada jika pada titik yang kita amatin itu tidak ada celah atau gap. Tidak ada gap. Jadi artinya apa? Artinya perilaku fungsi di sebelah kiri harus sama dengan perilaku fungsi yang di sebelah kanan. Jadi kalau kita tuliskan dengan bahasa yang lebih formal, limit F untuk X mendekati C ada jika dan hanya jika limit kirinya dan limit kanannya ada dan bernilai sama. Jika kita tuliskan dalam persamaan matematika seperti ini. Oke, sekarang perhatikan contoh. Misal kita diminta mengecek limit dari fungsi ini untuk X mendekati 2. Ya, kalau diperhatikan ini fungsi yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi, untuk mengecek limit fungsinya, kita perlu cek limit kiri dan limit kanannya. Pada bagian sebelumnya, kita sudah mengecek sebenarnya limit kiri dari fungsi tersebut adalah negatif 3, dan limit kanannya adalah 5. Sehingga, di sini kita lihat bahwa limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Karena tidak sama, maka limitnya tidak ada. Oke, kemudian kita lanjutkan pembahasan mengenai kekontinuan. Ya, bagaimana kita mengetahui suatu fungsi kontinu? Ya, kalau dari gambar kita bisa melihat, kita bisa mencoba, kalau fungsi tersebut bisa digambar tanpa mengangkat pena dari kertas, berarti fungsi yang kita gambar adalah fungsi kontinu. Atau kita bisa juga identifikasi titik-titik di sekitarnya saling terhubung. Jadi tidak ada yang putus seperti itu.
atau grafiknya tidak memiliki lubang. Jadi pada titik tersebut tidak berlubang. Maka kalau grafik-grafik yang seperti itu disebut grafik fungsi yang kontinu. Sekarang diberikan 4 fungsi grafik fungsi sebagai berikut. Coba identifikasi bagaimana kekontinuan dari grafik ini di X sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat pada gambar kiri atas, di X sama dengan 2, titiknya terhubung. Jadi bisa kita katakan fungsinya kontinu di X sama dengan 2. Jadi untuk melihat kekontinuan di satu titik, kita bisa lihat titiknya terhubung apa tidak ke titik-titik di sekitarnya. Gitu. Oke, bagaimana dengan yang gambar di kanan atas? Ya, di X sama dengan 2, dilihat ini bolong. Jadi di sini tidak terhubung dengan titik di sekitarnya. Jadi kita katakan dia tidak kontinu di X sama dengan 2. Demikian juga yang di kiri bawah, di X sama dengan 2 ini ada celah, ada perbedaan perilaku di mana yang ini nilai fungsi dari sebelah kiri 2 menuju ke satu nilai, di sebelah kanan menuju ke nilai yang berbeda. Ini juga kita katakan dia tidak kontinu. Yang di sebelah kanan bawah juga tidak kontinu. Jadi dari sini kita bisa melihat apa saja yang menyebabkan fungsi tidak kontinu. Ya, kalau dari gambar ini yang pertama ya ada bolong di sini. Artinya apa? Fungsinya tidak terdefinisi di titik. Kemudian yang kedua ini ada celah. Ada celah itu artinya apa? Perilaku fungsi di sebelah kiri ya menuju nilai yang berbeda dengan yang di sebelah kanan. Artinya limit kirinya berbeda dengan limit kanannya. Demikian juga dengan yang gambar ini. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, nilai fungsinya ada dulu. Ada, ya, terdefinisi. Kemudian limitnya ada. Lalu apakah syarat kedua ini cukup? Tidak. Ada syarat satu lagi, di mana nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Nah, jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsinya tidak kontinu di X sama dengan C. Oke, ini contohnya. Ingin diperiksa kekontinuan di X sama dengan 1 dari fungsi piecewise berikut. Jadi untuk mengecek kekontinuan, yang perlu kita lihat adalah nilai fungsinya dulu, ada apa tidak. Kalau dari sini, F1-nya bisa kita dapatkan nilainya adalah 1. Di sini. Kemudian cek limitnya. Ya, di 1, ini kita perlu mengecek dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan. Karena di perbatasan. Gitu ya. Jadi, kita cek, ya, ternyata limit kirinya untuk X kurang dari 1, berarti di sini kita ngecek limit kiri, nilainya 1, dan untuk X lebih besar dari 1, limit kanannya, nilainya juga 1. Sama, berarti limitnya ada dan nilainya 1. Terus, kalau kita bandingkan, nilai limit fungsi dan nilai fungsinya itu sama. Ya, jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa F kontinu di X sama dengan 1, karena memenuhi 3 syarat ini. Dan selanjutnya kita ingin melihat kekontinuan dari fungsi polinom dan fungsi rasional. Di sini dikatakan bahwa fungsi polinom dan fungsi rasional kontinu pada daerah asalnya. Jadi jika ingin mengecek kekontinuan fungsi, jika fungsinya polinom dan fungsinya rasional, dan titik yang diamati berada pada daerah asalnya, maka bisa langsung disimpulkan bahwa fungsi tersebut kontinu di titik yang diamati tadi. Sekarang, misalkan diberikan fungsi yang seperti ini koefisiennya masih belum diketahui, dan yang diinginkan berapa nilai A agar fungsi ini jadi kontinu di seluruh bilangan real. Jadi kita perlu mengecek kekontinuan di seluruh bilangan real. Perlu dicek satu-satu? Tentunya tidak. Kita bisa memanfaatkan teorema yang atas sifat ini. Jadi kita lihat, kita periksa dulu kekontinuan di selain titik batasnya, kecuali titik X sama dengan 1. Ya, selain X sama dengan 1, kita lihat bahwa fungsinya kontinu. Fx-nya kontinu. Kenapa? Karena fx sendiri dibangun oleh fungsi polinom.
Jadi dia continue. Selain di X sama dengan 1. Nah, di X sama dengan 1 kita perlu mengecek kekontinuannya secara terpisah. Ya, dan di sini karena diinginkan fungsinya continue di seluruh bilangan real, maka diharapkan di X sama dengan 1 dia juga continue. Dan dari sini kita akan bisa mendapatkan syarat nilai A agar fx continue di 1. Jika fx-nya sudah continue di 1, ya berarti fx-nya continue di seluruh bilangan real. Pada sebelumnya, kita selalu berbicara kekontinuan pada titik. Nah, kekontinuan fungsi bisa juga kita lihat pada satu selang. Ya, jika fungsi f itu dikatakan continue pada selang buka jika f continue di setiap titik pada interval tersebut. Kalau pada interval tutup, ya, selain f continue di setiap titiknya, pada interval bukanya, limit kanan f untuk x menuju a itu harus sama dengan fa, dan limit kiri f untuk x menuju b itu harus sama dengan fb. Nah, jika syarat ini terpenuhi, maka f dikatakan continue pada interval tersebut. Oke. Nah, jika diberikan fx seperti ini, ya, bagaimana melihat kekontinuan fungsi f pada selang min 1 sampai 1 dan min 1 sampai 1 tapi selang tutup. Jadi bagaimana kekontinuan fx pada selang buka ini dan pada selang tutup ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema nilai antara. Ini teorema antara itu seperti ini. Jika f continue pada selang tutup AB dan ada suatu nilai L yang berada di antara nilai FA dan FB, maka teorema ini mengatakan ada C yang memenuhi FC sama dengan L untuk C yang berada di A dan B. Oke, ilustrasinya bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi kita punya grafik fx seperti ini. Oke, dari grafiknya kita tahu bahwa grafik ini adalah grafik fungsi yang kontinu. Oke, nah, sekarang kita batasi selang pengamatannya pada selang AB. Dan masing-masing titik ujungnya mempunyai nilai FA dan FB. Oke, nah sekarang dikatakan dari teorema tersebut, jika L berada di antara FA dan FB, jadi L-nya berada di sini, maka ada C yang memenuhi FC sama dengan L. Berarti kalau L-nya di sini, kita bisa menemukan titik di sini. Dan kalau kita lihat ya, ada C sebenarnya, ya, sehingga FC sama dengan L. Nah, L-nya kalau tidak di sini, di yang lain, tetap kita bisa menemukan C. Selama L-nya berada di antara FA dan FB. Misalkan di sini, C-nya ada di mana? C-nya ada di sini. Begitu. Oke. Ini adalah penerapan teorema nilai antara. Ya, misal ingin mencari solusi fungsi persamaan ini pada selang tutup ini. Ada apa tidak? Jadi, apa yang harus dilakukan? Kita bisa menggunakan teorema nilai antara. Ya, jadi untuk menggunakan teorema nilai antara, kita perlu mendefinisikan si fungsi fx-nya apa. Dalam hal ini, polinom ini yang ingin kita cek. L-nya yang mana? L-nya yang ini. Kemudian kita juga perlu mengetahui nilai fungsi di ujung selangnya. Jadi kita perlu tahu nilai F1 dan F2. Ya, masing-masing ada nilainya. Dan kalau diperhatikan bahwa nilai fungsi F ini adalah fungsi yang kontinu pada selang 1 sampai 2. Dan L-nya berada di antara F1 dan F2. Jadi, berdasarkan teorema nilai antara, ada C di antara 1 dan 2 sehingga FC sama dengan 0. Artinya, karena ada C yang memenuhi ini, artinya fungsi ini memiliki solusi pada selang tutup 1 sampai 2. Nah, sekarang
sambil mengecek pemahaman materi ini. Hanya ada latihan, bisa dicoba dikerjakan. Latihan ini terkait kekontinuan, bisa dicoba diselesaikan. Kalau sudah bisa menyelesaikan ini, jangan lupa juga mengerjakan soal tutorial. Oke, jadi sampai di sini video dari saya. Selamat belajar.